Baik, kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini diberikan kemudahan, diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan satu dari sekian ibadah, melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi yang mulia ini mendatangkan keberkahan buat kita semua, mendatangkan rahmat serta hidayah hanya kepada kita semua. Semoga menjadi wasilah bagi kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tanda di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua yang hadir di pagi yang mulia ini adalah orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah di pagi hari ini menjadikan kelak akhir hidup kita menjadi akhir hidup yang baik, itu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula melalui wasilah ibadah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahmakumullah, alhamdulillah di hari yang cerah ini ya, betul cerah ibu ya, dibandingkan dengan kemarin hujan, sekarang cerah. Secerah hati ibu-ibu semua, masya Allah ya, masya Allah. Karena di akhir bulan ya, akhir tahun, ibu-ibu semberingah karena alhamdulillah sebagian besar dari kita ya, suami-suaminya dapat bonus akhir tahun. Masya Allah ya, akhir tahun, bonus akhir tahun. Sedikit banyaknya syukuri, karena itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rizki akhir tahun. Jadi kalau orang-orang satu tahun itu 12 bulan, kalau ibu 13 bulan. Hari apa bulan ke-13 ya, kita mah 12 bulan, bagi ibu-ibu 13 bulan. Masya Allah ya, harus senantiasa disyukuri, karena mungkin atau bahkan tidak semua orang mendapatkan bonus akhir tahun seperti ibu-ibu ya. Yang belum dapat ya, bonus dari mana Ustadz gitu ya, yakinlah
Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin tertukar. Demikian Ibu ya. Tertukar. Orang-orang mungkin husnuzon kita ya, yang mendapatkan gaji ke-13, bonus akhir tahun, karena memang mereka lebih butuh, karena mungkin mereka lebih membutuhkan, ya, lebih membutuhkan dibanding mungkin kita, ya. Ada orang dapat bonus akhir tahun 100 juta, Masya Allah ya. Insya Allah. Kalau udah gaji udah ini ya. Tapi Ibu ya, ternyata di sana ada catatan ya. Anak pertama masuk kuliah, anak kedua masuk ke SMA, anak ketiga masuk sanawiyah, anak keempat mau ujian kelas 6. Habis. Ya. Tapi alhamdulillah mereka butuh, Allah kasih. Kita ya, termasuk saya gitu ya, mungkin belum terlalu membutuhkan, sehingga tidak ada gaji ke-13. Adanya rizki tiap hari dan tiap bulannya. Nah, semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perlu disyukuri. Ya, perlu disyukuri. Kalau hari ini banyak orang pada jalan-jalan Bu ya, liburan. Ada yang ke puncak, ada yang ke Jogja, ada yang ke ini. Kita bisa liburan juga. Muterin Mutiara Gading. Muterin Pondok Timur. Ya, namanya juga liburan Bu. Ya. Iya. Irit pakai motor, paling diisi 20.000 bisa muter. Ya. Mau ngeluarin uang kok seneng. Mereka ngeluarin uang enggak Bu? Uang. Mereka senang karena punya uang. Tapi sebenarnya dalam hatinya, nanti ketika pulang capek, uangnya habis. Ya, uangnya habis. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil insyaallah. Oleh karena itu tidak perlu iri, tidak perlu hasad terhadap semua. Semua udah ada bagian masing-masing. Kita jalani apa yang telah Allah berikan sekarang. Dan yakinlah ibu rahimakumullah, saya sering mendapatkan tausiah, sering mendapatkan wejangan dari guru-guru kita, terutama Al-Ustadz atau Syekh Yazid rahimahullah ta'ala. Beliau sering mengatakan pada kita semua ibu rahimakumullah, apapun yang kita rasakan dan kita terima sekarang ini, semua adalah yang terbaik bagi kita. Semua itu ingat ibu rahimakumullah, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena yang lebih mengetahui kebaikan kita bukan diri kita, tapi zat yang menciptakan kita. Siapa Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hari-hari ini kita santai di rumah, nikmatin. Ya, mungkin ada teman-teman kita yang sedang kemana-mana, silakan saja. Semua ada konsekuensinya. Mereka lelah, mereka capek, duitnya habis. Ada keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita yang di rumah, alhamdulillah, sholat tepat waktu, ya, badan refresh, enak. Jadi semua itu sudah menjadi bagian konsekuensi masing-masing. Jadi kita tidak perlu Ibu, enak banget ya Ibu itu ya, jalan-jalan terus. Ya, jalan-jalan terus. Ya kita jalan-jalan saja ke GW situ. Ya, jangan jauh-jauh. Sekarang lagi musim hujan, enak, gitu kan? Itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang Allah berikan ini, sekali lagi merupakan yang terbaik dari Allah, bukan dari diri kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu rahmakumullah, alhamdulillah pula kita sudah memasuki di bulan keberapa ini Bu? Bulan keberapa? Atau bulan apa sekarang? Rajab.
bulan Rajab. Ya, di mana bulan ini sebagaimana ibu kita tahu bahwa bulan Rajab merupakan satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia. Bulan dilipat gandakan pahala amal kebaikan. Bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Oleh karena itu di hari ini, di detik ini ibu rahmakumullah, kita bersama-sama kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan amal kebaikan yang kita lakukan di bulan mulia ini, insya Allah akan mendapatkan pahala berlipat. Maka berbahagia, Allah sempatkan kita, Allah mudahkan kita untuk duduk. Karena barangkali ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang berat, ya, untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra, jumlahnya 12 bulan. Semua itu Allah ciptakan bulan-bulan tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut Allah sampaikan ada 4 bulan yang diharamkan. Artinya 4 bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci di ayat yang mulia ini. Namun Allah sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, 4 bulan itu disebutkan oleh Nabi, salasatun mutawaliyatun. Salasah 3 bulan mutawaliyat, berturut-turut. Dan beliau SAW menyebutkan secara rinci Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 bulan ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi bulan yang mulia tersebut, dari 3 bulan itu keempatnya adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan itu sedang berada di tengah-tengah kita. Maka semangatlah ibu-ibu rahmakumullah. Mari bersemangat kembali untuk melakukan amal kebaikan. Sekecil apapun amal kebaikan, hendaklah kita semangat di bulan-bulan haram ini. Ya, di bulan haram ini. Oleh itu berbahagialah ibu-ibu rahmakumullah yang pada hari ini di bulan yang mulia Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berthalabul ilmi atau melakukan ibadah yang agung ini. Sekali lagi mudah-mudahan di pagi yang mulia ini, ibadah di pagi yang mulia ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan dari Kitabut Tauhid, ya, Kitabut Tauhid yang Masya Allah pembahasan di bab 34 ini panjang, ya. Tapi tidak mengapa secara rinci kita jelaskan, semoga menjadikan faidah bagi kita atau kita bisa mengambil faidah, mengambil pelajaran. Yaitu bab mengenai minal imani billah as-sabru ala aqdirillah. As-sabru ala aqdarillah, yaitu bab mengenai termasuk bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang bersabar ketika mendapatkan musibah. Bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah dengan berbagai yang panjang kemarin kita jelaskan, intinya musibah itu tidak jauh dari sebab ibu-ibu. Diturunkannya musibah tidak jauh dari sebab. Dan sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan musibah adalah karena dosa. Karena apa? Dosa. Jadi seseorang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau musibah, itu tidak jauh dari sebabnya adalah karena dosa. Namun tidak perlu khawatir ibu-ibu rahimakumullah. Karena semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk musibah, itu ada hikmah di balik itu semua. Jika itu memang benar karena dosa, maka hikmahnya adalah semua itu bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah,
terakhir kita bahas tentang 3 sebab digugurnya dosa-dosa seseorang. 3 sebab digugurkannya dosa seorang hamba. Yang pertama yang kita bahas kemarin, sebab berkaitan dengan sang hamba. Jadi dosa-dosa yang kita miliki, ibu rahmukumullah, dan memang itu disebutkan tidak mungkin seorang hamba kecuali dia memiliki dosa, kecuali dia akan berbuat dosa. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadits qudsi, bahwa memang disebutkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari namanya dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa hambanya. Maka diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama kemarin disebutkan, dosa akan dihapuskan disebabkan berkaitan dengan seorang hamba. Itu yang pertama. Kemudian disebabkan karena orang lain, bukan dari seorang hamba. Kemudian nanti disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dari sebab yang pertama, sebab berkaitan dengan seorang hamba, maka ini pun ada beberapa kriteria. Sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba yang berkaitan dengan hamba itu sendiri, yang pertama dengan jalan bertaubat. Ya, dengan jalan bertaubat. Jadi seorang memiliki dosa sebesar apapun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala jika melalui usaha dia. Salah satunya adalah taubat. Di antara kisah yang pernah kita dengar, ada seseorang yang dulu pernah membunuh berapa? 99 nyawa. Coba, bukan hanya membunuh 1, 2, 3, 4, bukan ibu, tapi membunuh 99 nyawa. Yang kita itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan hidayah kepadanya dan dia hendak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia ingin bertanya terlebih dahulu. Maka pertanyaan pertama ternyata diajukan kepada ahlul ibadah. Pada orang yang sering ibadah. Yang isi pertanyaannya kurang lebih, adakah ya saya pernah atau saya sudah pernah membunuh 99 nyawa, menghilangkan 99 nyawa. Apakah ada, ini pertanyaan dia ini kepada ahlul ibadah, apakah masih ada peluang Allah Subhanahu wa taala mengampuni diriku? Kata ahlul ibadah, tidak mungkin Allah mengampunimu, bima makna ya, karena engkau telah banyak dosanya. Maka apa? Digenapkan menjadi 100. Ahlul ibadah itu dibunuh juga oleh dia. Yang kedua, kemudian dia masih belum puas, bertanyalah kepada ahlul ilm. Yang pertama bertanya kepada ahlul ibadah, yang kedua bertanya kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Pertanyaannya sama, apakah masih ada peluang atau kesempatan untuk aku bertobat dan Allah akan menerima tobatku? Kemudian dijawab oleh ahlul ilm, karena memang dia orang yang berilmu, dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia jika dia bertobat dengan taubat nasuha. Dan disarankan oleh ulama ini agar orang yang tadi bertobat itu berpindah dari tempat yang dari sebelumnya ke tempat negeri yang aman. Maksudnya bebas dari maksiat. Di tengah perjalanannya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datanglah 2 malaikat, malaikat rahmat dan satu lagi malaikat neraka lah. Berebut, ayo ini bagian saya, ini bagian saya. Sehingga apa? Dihitung jaraknya dari dia meninggal jauhan ke tempat semula atau jauhan ke tempat yang akan dituju. Ternyata dihitung lebih jauh tempat dia meninggal dari tempat sebelumnya dibanding tempat yang mau dituju. Artinya udah dekat. Oleh karena itu yang ngambil malaikat rahmat. Ini artinya ibu-ibu rahimakumullah, semua dosa
yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar apapun dosa, termasuk ibu nih, termasuk dosa kesyirikan, dosa berbuat syirik, bahkan syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengakibatkan keluarnya seorang hamba dari millah, dari agama ini. Itu kalau dia sebelum meninggal dia bertobat dengan taubatan nasuha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Nah, ini salah satu di antara sebab digugurkannya, dihilangkannya, dihapuskannya dosa seorang hamba karena bertobat. Dan tobat kemarin disebutkan taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diterima jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama meninggalkan maksiat. Ini maksiat itu ditinggalkan. Yang kedua dia menyesali. Yang ketiga dia bertekad tidak akan kembali kepada maksiat tersebut. Kemudian yang kedua sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba dikarenakan apa? Sebab hamba itu sendiri adalah karena istighfar. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harus didawamkan ibu-ibu rahimakumullah. Bagi kita yang merasa ya banyak dosa, banyak bermaksiat, maka perbanyak istighfar. Dengan membaca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahal azim. Perbanyak ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Karena di antara faidah istighfar yang kemarin kita sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendawamkan, merutinkan membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih setiap harinya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis tidak pernah meninggalkan istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Nabi SAW yang kita tahu dosa-dosa beliau diampuni dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga, jaminan surga. Namun beliau SAW tetap melazimkan istighfar minimal dalam sehari berapa? 100. Apalah kita, terlebih lagi kita ibu rahimakumullah, yang kita adalah manusia biasa, bukan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi. Oleh karena itu kita banyak dosa, harusnya kitalah yang lebih banyak istighfar. Ya. Maka dengan istighfar Allah akan bukakan kemudahan urusannya. Allah berikan ketenangan dalam hatinya, dan dengan banyak istighfar sebagaimana Nabi SAW sampaikan tadi, Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, dosa bisa terhapus karena sebab si hamba itu adalah al-hasanatul mahiyah, yaitu banyak beramal soleh. Ya, banyak beramal soleh. Salat kita, siam kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, thalabul ilmi kita, dan ibadah-ibadah kita semua itu sebenarnya adalah merupakan sebab di antara sebab menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, menggugurkan dosa-dosa kita. Ini sebab dari yang berkaitan dengan hamba. Kemudian sebab yang kedua, sebab berkaitan dengan selain hamba, jadi bukan kita. Dosa-dosa kita bisa hilang ibu rahimakumullah, bukan hanya disebabkan karena kita sendiri juga, tapi bisa juga disebabkan karena perbuatan orang lain. Yang pertama, karena sebab doa kaum mukminin untuknya. Jadi orang-orang lain mendoakan kita, ya Allah ampunilah orang-orang yang pernah menolong saya misalkan. Kita pernah menolong dia. Ya Allah, ampunilah dosa teman-teman saya yang berdoa teman kita. Maka
doa-doa itu bisa menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya. Maka ibu rahimakumullah, jadilah kita orang yang menjadi sebab, ya, menjadi sebab orang lain itu mendoakan kita, mendoakan kebaikan tentu ya, bukan mendoakan keburukan. Orang lain mendoakan kebaikan kepada kita, ya Allah rahmati fulan, ya Allah rahmati fulana, berikanlah ampunan dosa-dosanya, berikanlah kemudahan rizkinya, diberikan kemudahan urusannya. Masya Allah, kita didoakan oleh orang lain, tapi harus jadi sebab. Mana mungkin ada orang tahu-tahu mendoakan kebaikan kita, kita tidak pernah menyebabkan mereka doain kita. Apalagi kita membenci dia, ya, kita membenci dia, kita menggoda dia, mencela dia, menghina dia. Mana mungkin orang yang dicela oleh kita, yang dihina kita mendoakan kebaikan untuk kita. Bahkan sebaliknya mungkin dia akan mendoakan keburukan bagi kita. Falidzubillah. Jadi sebab yang berkaitan dengan selain dari hamba tersebut, yang pertama adalah Bapak Ibu, doa kaum mukminin untuk kita, ya. Nah, jadi orang lain mendoakan kita dengan doa kebaikan tentu, ya. Ibu sering menolong orang lain, memberikan bantuan, memberikan nasihat, menyemangati dia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah berikan ampunan pada ibu fulan, berikanlah dia kemudahan urusannya. Karena kita menyebabkan dia mendoakan kita. Nah itu juga menyebabkan, salah satu yang menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita, karena doa-doa orang-orang soleh kepada kita. Yang kedua yang kita sebutkan kemarin adalah doa malaikat. Doa para malaikat. Di mana dalam sebuah ayat, kemarin kita sebutkan di surat Ghafir, ayat 7 sampai 8, bahwa para malaikat akan mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu di antara kebahagiaan orang-orang yang beriman, dia dikabar atau didoakan oleh para malaikat. Namun sungguh ini bukan untuk orang semua, tapi untuk orang yang beriman saja. Oleh karena itu agar kita didoakan oleh para malaikat, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita menjadi orang yang beriman. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya. Ini. Dan selanjutnya kita lanjutkan Ibu rahimakumullah. Sebab dari orang lain atau dari selain dari si hamba itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena pahala amal soleh yang dikerjakan oleh orang lain untuknya. Jadi amal soleh yang dikerjakan orang lain, bukan oleh kita Ibu, ya, yang dia kerjakan untuk kita niatnya, itu ini menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita. Maka ijma dari para ulama bahwa jika ada orang lain yang mendoakan kita, orang lain melakukan amal soleh, sedekah, apapun amal soleh, kemudian meniatkan untuk kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya dan diampuni dosa-dosanya. Terutama yang dilakukan oleh anak keturunan kita, ya. Jadi memiliki putra-putri, memiliki keturunan yang soleh dan soleha, tentunya mereka tidak lepas dari doa. Mereka mendoakan Allahumma firli wali dayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak keturunan kita selalu mendoakan, ya Allah ampunilah diriku dan ampunilah kedua orang tuaku. Tuh. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita diampuni. Nah, berarti amal soleh dilakukan oleh selainnya. Begitu juga anak-anak kita, anak keturunan kita. Ketika mereka adalah orang yang soleh, mereka adalah soleha, mereka beramal soleh, mereka melakukan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita meninggal dunia, maka pahala pun masih mengalir buat kita. Luar biasa Ibu ya. Maka jadilah ya azam memiliki anak keturunan, doakan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika mereka beramal soleh ibu-ibu,
orang tuanya sudah meninggal dapat pahala juga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil." Maka doa-doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita sebutkan ada seseorang yang di akhirat nanti ternyata dia kedudukan di surganya naik. Kedudukan di surganya dia naik derajat ke atas. Dia bingung, kok bisa saya itu naik derajatnya ke yang lebih tinggi lagi. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa yang menyebabkan aku itu bisa pindah derajatnya ke atas?" Atau mungkin ada riwayat lain, ada orang tua yang dimasukkan dalam neraka jahanam falidzubillah, kemudian dia diangkat oleh malaikat dan kemudian dipindahkan ke surga. Maka dia bingung, siapa yang menyebabkan apa? Menyebabkan dia pindah derajat. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, ini karena istighfarnya anak-anakmu. Jadi ketika kita sebagai seorang anak mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita, bisa juga itu menjadi sebab orang tua kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu rahimakumullah, belum telat dan belum terlambat ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di bumi ini. Akan tetapi orang tua kita sudah dipanggil, doakan mereka ampunan ibu rahimakumullah, doakan mereka rahmat ibu rahimakumullah, ya. Karena barangkali dengan doa-doa kita mereka dihilangkan dari azab kubur, dijauhkan dari azab kubur, dan kelak insya Allah ya dengan doa-doa kita mereka yang awalnya mungkin akan dijerumuskan ke dalam api neraka jahanam falizubillah, akan tetapi dengan doa-doa kita mereka tidak jadi dan kemudian masuk ke dalam surga bersama kita. Nah ini yang bisa menjadikan gugurnya dosa karena orang lain adalah karena amal soleh yang dikerjakan orang lain untuknya. Begitu juga kemarin kita sebutkan penghapus dosa-dosa kita adalah karena syafaat dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu artinya apa, Ibu? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, syafaat itu secara bahasa kan artinya apa? Syafaat itu artinya genap. Betul Ibu ya? Benar enggak? Syafaat itu artinya secara bahasa genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Terus wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi waktu 10 hari, demi wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Jadi syafaat itu artinya genap, ya, artinya menggenapkan sesuatu yang kurang kelak di hari akhir, sehingga banyak yang menerjemahkan pertolongan. Orang akan diberikan pertolongan atau syafaat dari Nabi SAW. Tentu syafaat bukan dari Nabi aslinya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja melalui Nabi. Maka ada orang-orang dari umat Nabi SAW yang akan diberikan syafaat, diberikan pertolongan. Mudah-mudahan bagian dari syafaat yang akan diberikan Nabi adalah kita orangnya. Tapi harus memenuhi syarat kita. Di mana Nabi SAW mengatakan apa? Likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Wa inni akhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ya. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dan insyaallah syafaatku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku. Yang siapa? Yang tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi dari hadis yang mulia ini, umat Nabi SAW semuanya akan diberikan syafaat dan pertolongan dari Nabi. Tentu pertolongan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala,
akan tetapi punya kriteria. Siapa dari umat Nabi akan mendapatkan syafaat? Apa? Min ummati la yusyrik billahi syai'a. Orang yang ketika meninggal dunia tidak berbuat kesyirikan. Atau mereka lah orang-orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebab-sebab yang disebutkan oleh ulama, yakni hapusnya dosa-dosa kita karena apa Ibu? Selain dari hamba sendiri atau dari kita, ya. Kemudian lanjut yang ketiga, sebab yang datangnya dari Allah. Jadi ada orang-orang yang dihapuskan dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya karena sebab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua pasti datang dari Allah ya Ibu ya. Tapi ini khusus. Siapa saja Ibu rahimakumullah? Yang pertama, sebab di dunia. Nah, dibagi lagi nih Bu, sebab yang datang dari Allah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sebab di dunia. Sebab di dunia. Nah, sebab di dunia untuk mengurangi dosa hambanya dari Allah langsung ini, yaitu dengan datangnya musibah. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita ini Ibu rahimakumullah. Jadi dosa-dosa kita bisa dihapuskan ya, langsung disebabkan atau datang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan didatangkannya musibah. Bisa jadi Ibu rahimakumullah kita di dunia sudah bertobat. Sudah bertobat Ibu ya. Dulu saya melakukan ini Ustadz, selama muda saya selalu melakukan ini, melakukan itu. Kemudian selalu beristighfar Ustadz. Bahkan saya tidak berhenti beramal soleh. Ya sholatnya tepat waktu, siamnya tidak pernah ditinggalkan. Sampai siam sunnah. Sedekahnya pun walaupun sedikit tiap hari saya berikan Ustadz. Baca Al-Quran wajib bagi aku ya, bagi kita semua sebelum beraktivitas. Sebelum waktu beraktivitas saya sudah baca Al-Quran. Bahkan saya azam setiap pagi sekali duduk minimal 1 juz Ustadz. Bener gak? 1 juz apa 1 lembar? 1 lembar bagi 2 Ustadz. Udah 1 lembar bagi 2. Berarti 1 halaman. Bagi 4 lagi Ustadz. Terus berarti udah. Jangan-jangan pernah juga gak pernah baca Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Jangan Ibu ya. Pokoknya ibadah di dunia ini mempang pokoknya. Ya. Masalah puasa si fulana Masya Allah. Masalah sedekat juga fulana yang pertama kali. Masalah sholat dia juga yang pertama kali. Masalah kajian dia yang pertama kali datang. Masalah semua fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua yang pertama. Istighfarnya ya, taubatnya ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi Ibu rahimakumullah, barangkali ada dosa-dosa yang belum terhapus. Barangkali ada dosa yang belum terhapus. Udah bertobat, udah istighfar, udah beramal soleh. Ada juga dosa-dosa yang belum terhapus. Dan tentu kita mengakui bahwa dosa-dosa kita itu memang apa Ibu? Banyak. Bukan banyak, banyak. Kalau udah bilang banyak berarti layah tasib. Tidak terhitung. Ya. Sehari saja bisa nggak terhitung. Ya bohongnya, ya ininya, ya ininya, ya ininya. Kan dosa kemarin disebutkan dari mata, dari telinga, dari tangan, dari hati. Tangannya dijaga, nggak ngapa-ngapain. Ya. Matanya dijaga di rumah aja ke Ustadz. Telinganya enggak ke Ustadz, saya enggak mau dengar yang mana. Mulutnya. Mulut, mata, telinga enggak, tangan ngetik. Iya ibu memang begitu ibu tuh. Nih. Dia enggak ngomong, tapi ngetik.
Itu ibu tahu tuh kerudung udah seminggu nggak belum diganti. Ngomong terus ya. Makanya maaf ya Bu ya, perbuatan dosa sekarang bukan hanya di jalan-jalan, bahkan di rumah, di kamar lagi duduk, lagi tengkurap, lagi tiduran bisa berbuat dosa. Makanya kita bilang kita tidak bisa selamat ibu rahmakumullah. Kita udah punya bener-bener aku hari ini pengen nggak mau berdoa dosa. Tahu tuh ada ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tamu. Tamunya kenal, 3 jam ngobrol sama dia, isinya ghibah semuanya. Aduh, batal deh saya ini hari ini, gitu ya. Pengennya nggak mau ngapa-ngapain, datang, ngusir nggak enak, gak diusir, terocos terus, gitu ibu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, gitu ya. Udah nggak usah cerita gitulah, nggak enak, gitu. Ngomong aja, ya. Udah istighfar, udah taubat, taubatnya tobat, ya, tobat kerupuk. Kalau sambal mah doyan kerupuk ya. Ya. Sudah beramal soleh, tetap dosa-dosa itu tetap ada. Nah itu ada dosa-dosa yang tidak terampuni. Bahkan karena saking banyaknya dosa-dosa kita ibu rahmakumullah, sampai-sampai kita merasa tidak punya dosa. Saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, kita anteng tentrem seperti seolah-olah tidak punya dosa. Itu saking nyamannya berbuat dosa. Faliyudzubillah, faliyudzubillah. Maka karena sebab-sebab ini terkadang dosa-dosa kita tidak gugur sepenuhnya. Nah, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah memberikan musibah. Iya Ibu, dengan diberikan musibah, maka dengan musibah yang Allah hadirkan untuk kita dan keluarga kita, maka tujuan Allah adalah menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki, yang mungkin ternyata belum gugur karena istighfar kita, tobat kita, karena amalan kita. Jadi harus pahami. Oleh karena itu kalau kita memahami ketika kita mendapatkan musibah sekecil apapun, bahwa ini merupakan sebab kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita, yang mungkin itu caranya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Biasanya Bu, ketika mendapatkan musibah itu agak lebih tenang. Karena apa? Dia yakin Allah yang berikan ini. Pasti Allah yang akan memilih, pasti di situ ada hikmah di balik apa yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan langsung jadi pusing. Aduh gimana nih, bagaimana nih. Dia yakin Allah yang ngasih. Bahkan tidak sedikit orang memiliki sifat ridho. Kemarin kita kan atas ya, tingkatan orang yang diberikan musibah itu kan 1 ridho, yang 2 sabar Ibu ya. Walaupun sabarnya kadang telat. Udah ada Ibu dapat apa musibah apa, udah cuap-cuap ke sana, cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini, udah nggak ada yang nanggepin, baru sabar. Begitu ya biasanya kan? Sedangkan itu salah. Sabar itu indah sodamatil ula au fima ma'ana. Sabar itu ya ketika di awal dapat musibah itu namanya sabar. Jadi kalau udah Ibu cerita sana, cerita ini, cerita sana, pengen dapat dukungan ya. Ternyata yang diceritain dia bilang, kita udah cerita panjang, aduh anakku begini, akan begini. Dia bilang, sama. Anakku juga begitu. Gimana nih? Ya pengen dapat dukungan malah. Nah baru ya nggak ada yang nanggepin. Sabar deh. Ya sabar kok seperti itu. Sabar bil ula dari awal. Kan pernah ada cerita, ada kisah, ada ibu-ibu ya. Meninggal orang yang dicintainya, kalau tidak suaminya, kalau tidak salah suaminya meninggal, dia nangis di depan kuburannya, nangis meraung-raung. Kemudian datang Nabi SAW di belakangnya mengatakan, isbiri, sabar. Apa kata wanita ini? Kamu nggak ngerasain sih apa yang saya rasakan, kata gitu. Nabi kemudian meninggalkan wanita ini. Ada yang nyolek, tahu nggak yang tadi bilang sabar? Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung lari menghampiri Nabi dan kemudian minta maaf, atau ini
Apa kata Nabi? Sabar itu ketika benturan yang pertama. Tuh Bu, kita berusaha. Nah yang kedua ridho. Kalau ridho sebagaimana kita jelaskan kemarin, orang yang ridho dengan apa yang disampaikan, apa diberikan oleh Allah, justru hatinya merasa tenang. Gak apa-apa aku sakit. Barangkali kalau gak sakit saya keliaran. Keliaran kemana? Tahun baruan. Bener gak? Allah kasih sakit mungkin, jadi saya biasa di rumah. Allah berikan kebaikan yang mungkin kadangkala berbenturan dengan keinginan kita, ibu-ibu rahimakumullah. Kita diberikan rizki yang cukup. Beli apa cukup gitu ya. Dibanding dengannya mereka banyak duit. Tenang aja ibu, Allah berikan ini, Allah kasih sayang buat kita. Barangkali ketika kita diberikan sebagaimana yang kita inginkan, kita punya ATM 5 isinya triliun. Misalkan misal ya. Kita jadi orang yang sombong. Ya, ibu biasanya jalannya biasa, kalau banyak duit kan begini. Terus sepatunya itu biasanya mah biasa. Kalau gara-gara ini jadi tinggi belakang. Ya. Megang tuh kayak ini. Pegang aja begini, bukan megang apa? Takut kotor. Sombong, jumawa. Ya? Banyak orang seperti itu diberikan harta yang banyak sombong. Barangkali kita kalau diberikan harta seperti mereka, kita jadi orang sombong. Kajian gak pernah datang. Benar gak Bu? Baca Al-Quran gak pernah. Kenapa? Sibuk. Kemudian apa? Sholat tidak tepat waktu. Karena apa? Sibuk. Waktu terbuang sia-sia. Kenapa? Kita jarang zikrullah. Orang-orang yang sibuk karena duitnya banyak, yakin al jaza min jinsil amal. Orang yang gajinya gede lebih capek, lebih sibuk. Itu udah pasti. Ibu udah tidur, dia masih ketak-ketik loh Bu. Duh, orderan dia nih jadi nggak ya besok ya? Kalau nggak jadi saya rugi nih. Pikirannya bisnis terus. Mana zikrullah? Pagi-pagi sholat telat. Baca Al-Quran nggak sempet. Hari ini jam 7 harus di tempat ini. Ibu santai baca Al-Quran bisa 5 lembar 1 juz. Iya. Jadilah orang yang qanaah, ibu-ibu rahmukumullah. Semua yang diberikan Allah kepada kita yang terbaik. Gak mungkin Allah salah memberikan. Jadi diberikan musibah itu ternyata bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita terhapus. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "La tasubbil humma fa innaha tadhhibul khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadid." Janganlah kalian mencela demam. Huma itu artinya demam. Karena penyakit itu kata Nabi dapat menghilangkan kesalahan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Ternyata demam itu bagian dari cara Allah menghapuskan dosa. Ya kita nggak pengen demam, diobati. Tapi kalau yakin kita sambil berobat, sambil ikhtiar untuk apa? Untuk sembuh, kita sabar dan kita meyakini demamnya ini satu pemberian dari Allah. Dua, sebagaimana Nabi SAW sampaikan ini, salah satu penghapus dosa. Tidak bisa dihapus kecuali dengan demam. Dan Nabi SAW dengan jelas ibu rahmatullah bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yusib minhu." Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Maka Allah pasti akan mengujinya.
Jadi kalau kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, Allah sedang menghendaki kebaikan buat kita semua, ibu rahmakumullah. Coba kalau kita apa-apa tuh lancar. Bisnis lancar, ini lancar, semua lancar. Tidak diberikan musibah, kita akan lalai. Justru ada Ustadz kita, Ustadz Firan Rahulullah Ta'ala mengatakan atau menyampaikan bahwa ketika hidup kita tidak selalu berjalan mulus, ibu-ibu, itu hikmahnya adalah agar kita ingat hidup di dunia itu tidak kekal abadi. Justru kalau apa-apa dikasih, apa-apa lancar, apa-apa lancar, apa-apa lancar, dia itu enjoy. Hal itu mengakibatkan dia enggan untuk zikrul maut, dia enggan untuk zikrul akhirat, mengingat mati. Dia menganggap dirinya hidup selamanya dan tidak mau mati. Coba aja ibu, kalau udah cinta dunia berlebihan, itu pastinya dia takut mati. Iya ibu rahmatullah, ikut mati. Berikutnya Nabi SAW bersabda, "Mayusibul muslima." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit min nasobin wala wasobin, dari suatu penyakit atau keletihan. Sakit atau keletihan. Wala hammin wala husnin, begitu juga kekhawatiran. Ham itu di dalam hatinya itu khawatir, stres, gundah gulana. Kan kita kadang-kadang demikian ibu ya. Enggak taunya kok hati kok enggak enak, begitu kan? Gak ada sebab. Wala hasnin, begitu juga karena kesedihan. Kekhawatiran tentang masa depan. Ya Allah, gimana anak-anak saya besok ya Allah. Itu kekhawatiran. Kemudian juga wala husnin, kesedihan tentang masa lalu. Wala adzan wala ghammin. Tidak juga gangguan orang lain dan kegelisahan, hatta syaukati yushakuha, sampai bahkan duri yang melukainya. Duri, ibu kalau lagi jalan kena duri berapa senti apa berapa mili, cuma berapa mili ya, tapi jalannya jadi jinjit, ya kan? Berapa mili paling berapa, nggak ada 1 senti, nggak ada, sedikit aja tuh. Tapi sakitnya kok ubun-ubun. Sini meleleh, air mata. Kenapa? Kena duri. Tangannya jadi bergetar, kakinya jadi jinjit, tuh, ya kan? Walaupun duri sekecil itu. Illa kafarallah biha min khotoyahu. Ketahuilah ibu rahmatullah, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan masa lalu, tidak juga gangguan orang lain, dan kemudian kegelisahan dalam pikiran, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah ibu rahmatullah. Semua apa yang diterima oleh kita itu dari Allah, itu tujuannya diantaranya menghapus dosa. Menghapus dosa. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah berupa ujian buat kita, yakinlah ibu rahmatullah, kita jangan suudzon sama Allah. Justru suudzonnya pada diri sendiri. Kalau suudzon sama Allah, apalagi nih Allah kasih apa lagi nih, Allah kasih apa lagi nih, kok nggak berhenti ujian ya Allah, gitu ya. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, perasaan kebaik sama Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan bagi kita, yakinlah ibu rahmatullah, hati kita akan ada ketenangan. Karena yang terbaik dari Allah ibu, kita tidak bisa tahu. Ya. Banyak cerita dan kisah pasti ibu-ibu ya. Contoh misalkan saya ngalami sendiri ya dulu waktu SMA ibu ya. Jadi kalau saya SMA itu dari rumah harus jalan kaki ke jalan raya dulu bu. Jalan raya jalannya sekitar 30 sampai 45 menit jalan kaki. Melewati
sungai, melewati persawahan, melewati hutan, melewati kuburan, baru sampai di jalan raya. Mobil yang saya lewati biasanya setengah jam sekali, jam 5, setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7. Kalau jam 7 udah pasti telat. Udah pasti telat karena masuknya 07.10. Mungkin ibu ngerasain ya dulu ya. 07.10 SMA itu kan. Setengah 6 saya udah datang situ. Lewat penuh. Sampai bergelandulan begitu ya. Kalau dulu kan naik begitu ya. Jam 6. Jam 6 lewat lagi sama. Bahkan ditutup pintunya udah penuh full. Tinggal satu lagi setengah 7, ditungguin setengah 7. Bismillah ya Allah, jangan. Saya udah bayangin wali kelasnya nanti jewer saya, kemudian ditudukin di belakang atau suruh berdiri di depan dengan kaki satu. Udah bayangin, karena memang wali kelas saya dulu galak. Ternyata jam setengah 7 qadarullah wa masyafal itu penuh. Duh, udah kebayang. Tinggal jam 7. Ini udah ciri-ciri ya, macet dan macam-macam. Pastinya udah kebayang itu telat. Kalau telat akan begini-begini. Betul lah, alhamdulillah biqadarillah itu diberikan jam 7 kosong ibu. Ya kosong, alhamdulillah saya masuk, bismillah masuk. Ternyata nggak lama kemudian macet juga. Apa? Kenapa kok macet? Gak biasa. Kalau di kampung kan macet jarang ibu ya, kecuali ada peristiwa. Ternyata ibu, mobil yang tengah 7 tadi guling. Yang setengah 7 tadi guling. Bahkan ada teman saya dulu namanya Arif, beliau meninggal dunia karena kecelakaan itu. Ya Allah, itulah kebaikan ibu ya. Kita mungkin pengennya ideal, pengennya yang begini, begitu, begini, begitu. Tapi kalau Allah belum kehendak, siapa yang mau buktiin? Kan gak bisa. Maka saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Kalau kan begitu kadang ya, saya ikut situ, ya ikut. Apalagi maksain bergelantungan di pintu. Memang senang sih, seru ibu ya. Bahkan naik di atas gitu ya. Tapi itu berbahaya memang ya. Tapi baru ingat sekarang. Punya anak baru, kamu jangan naik. Dia kalau tahu, dulu bapak juga begitu gitu. Kalau dia tahu ya, untung saya nggak cerita. Ya. Nah, semua apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Maka dari hadis yang mula ini bu, yang tadi disebutkan mayusibul muslim minasobin walawasobin dan seterusnya. Maka dari hadis ini ada 7 bentuk musibah yang bisa dialami oleh seseorang yang tujuannya Allah agar dihapuskan dosa-dosa kita. 1, pertama apa tadi? Al-marid, sakit. Jadi ibu rahimakumullah, sakit apapun yang menimpa seorang muslim, baik mungkin sakitnya sakit biasa, pilek, batuk, demam, ya, bahkan sakit-sakit yang besar, ya, seperti penyakit yang menaun, penyakit yang kadangkala tidak sembuh-sembuh dalam banyak bertahun-tahun. Semua itu tujuan Allah berikan adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Kita mungkin banyak dosa ibu rahimakumullah. Sudah istighfar, sudah taubat, sudah beramal soleh. Kok diberikan sakit? Tujuan Allah mungkin ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah tersebut. Makanya jangan bilang begini ya Pak ya. Saya pernah dengar langsung. Ya Allah, aku udah amal soleh, aku udah kurban, aku sudah sedekah, kok aku sakit ya Allah gitu. Ada yang seperti itu bilang. Ya kita sampaikan, mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang belum bisa diampuni kecuali dengan musibah atau sakit yang diterima. Dan orang yang paling banyak mendapatkan musibah itu siapa? Para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah sakit setelah beliau diracun. Kan beliau pernah dikasih racun ya.
Ada kisahnya. Jadi beliau diracun, ditanya oleh seorang yang mau meracun, Nabi itu suka apa? Disebutkan Nabi itu suka daging kambing bagian apa? Bagian paha. Akhirnya dikasihlah oleh orang yang mau meracun itu pahanya itu, paha daging kambing dikasih racun oleh ini. Sehingga Nabi SAW terkena racun. Bahkan sakitnya beliau setelah terkena racun itu sampai sekitar 7 tahun. 7 tahun, bahkan sebagian ulama menjelaskan tentang kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga karena sakitnya racun. Ya, itu luar biasa. Bahkan mungkin kita husnudzon kepada Allah kalau ada orang ya sakit menaun, ibu ya, sakit menaun, sakit gak sembuh-sembuh, kemudian sampai meninggal. Nah, barangkali itulah kehendak Allah, kebaikan baginya, bahwa dia meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa karena dengan sakitnya. Nih ya, oleh itu kalau kita lagi sakit, demam, sakit gigi, sakit apa lagi bu? Sakit hati ya, sakit hati. Hati kok sakit? Ya hati sakit. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosa kita. Ya, tapi tentu walaupun kita sakit, ada ikhtiar untuk sembuh. Biarkan saya sakit ya Ustadz, saya rela 20 tahun 50 tahun, yang penting dosa-dosa. Kalau memang udah tawakal fadol silahkan. Tapi kan kasihan, ada anak-anak, ada saudara. Ayo beri kesembuhan dengan ikhtiar. Selain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga ikhtiar, cari obat, berobat. Ikhtiar ibu-ibu rahmatullah. Kemudian yang kedua yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang tadi disebutkan dalam hadis, yang kedua keletihan, kelelahan. Seorang yang letih dalam bekerja, para suami, ibu, sampaikan kepada mereka, letih karena berpikir, ya, letih karena berpikir, aduh gimana, walaupun dapat uang bonus akhir tahun, tapi bayaran ini bayar itu kan pusing bu ya, ibu kita ikut pusing, ya Allah gimana gitu kan ya. Atau mungkin letih karena mengurus anak dan istri. Mungkin ada orang-orang dari ibu mengurus anak-anak yang istimewa ya ibu ya, ada punya anak yang istimewa yang tidak seperti anak-anak yang lain. Dia di rumah terus, dia memiliki kelainan, dia memiliki mungkin letih, seletih-letihnya ibu kita. Kadang-kadang kita sedih kan begitu bu ya. Ya Allah, saya punya anak seperti ini, sedih, lelah pikirannya. Menggendong, kemana-mana harus digendong, disuapin. Bahkan mungkin ke kamar mandi, ke kamar kecil harus digendong, harus ini. Ibu sedih kalau nanti ibu lagi kemana-mana, sedih dengan anaknya yang di rumah. Letih pikiran, mengurus rumah tangga, rumah, di antara rumah yang ngepel, yang nyuci, yang ini semua. Tapi yakinlah ibu-ibu rahmatullah, semua keletihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, semua memikirkan bagaimana anak bagaimana. Semua itu ada hikmahnya, yaitu menggugurkan dosa-dosa kita. Semangat. Semangat ibu-ibu rahmatullah. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, dengan berbagai ujian, kelelahan, keletihan dalam hati, kepikiran, capek Ustaz, capek sekali. Mikirin ini, mikirin itu. Yakinlah ibu-ibu rahmatullah, ini sementara. Bahkan mungkin ini merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita semua. Bahkan ibu-ibu rahmatullah, saya dengar langsung dari Al-Ustaz Firanda Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, kurang lebih mengatakan apa? Orang yang justru di dunia itu senang-senang, hati-hati, mungkin di sana itu kita akan mendapatkan azab dari Allah
faliyudzubillah. Tapi justru kalau kita di dunia itu penuh dengan ujian, senang, kadang-kadang sedih, senang, kadang-kadang letih, senang, kemudian ini, udah itu nikmatin. Semua itu Allah yang berikan. Jadi keletihan kita ibirmakumullah itu akan menghancurkan dosa-dosa kita. Ibu lelah mikir rumah tangga di ini harus begini, harus begini, harus begini. Yakinlah itu merupakan bagian dari hikmah dari Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga dari hadis yang mulai ini yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah kekhawatiran masa depan. Kekhawatiran masa depan. Terkadang seseorang tuh memikirkan bagaimana nih anak-anaknya. Ya benar, kita orang tua kan begitu ibu ya. Gimana ya Allah anakku nanti, bagaimana keluargaku nanti di kemudian hari. Ya. Atau mungkin seorang pemimpin yang memikirkan rakyatnya, ya Allah bagaimana rakyatku ke depannya ini. Atau seorang ustadz yang mengkhawatirkan bagaimana keadaan umatnya ke depannya. Jadi kekhawatiran akan masa depan dari seorang keluarga, kepala rumah tangga, seorang ibu, seorang pemimpin, seorang diberikan amanah, seorang ustadz dan seterusnya. Kekhawatiran itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa. Emang ada orang yang hidupnya nggak ada pikiran? Cek ibu, ada jawaban nggak? Ada tidak orang yang hidup tidak ada beban pikiran? Ya, ada ustadz. Teman-teman saya kalau di IG atau Facebook ya, jalan-jalan terus Ustadz. Begitu ya? Kamu nggak tahu sih, lagi jalan-jalan mah seneng, udah sampai rumah, sing. Bahkan mungkin ada orang-orang yang memposting apalagi kesenangan di mana-mana. Barangkali dia sebenarnya pikirannya lagi ruwet, ya. Keadaannya di ujung tanduk. Iya mungkin seperti itu ibu. Kita tidak ada yang tahu. Jadi jangan terpesona dengan keadaan orang lain secara zohir. Kadang-kadang sifat zohir itu membohongi kita. Benar nggak bu? Iya. Cobalah, makanya tadi juga saya share di status saya itu pesan dari Syekhuna Syekh Yazid rahimahullah ta'ala bahwa ada seseorang dalam kitab kalau tidak salah hadis riwayat Imam Muhammad, ada seseorang yang dulunya itu ibadahnya biasa-biasa saja, ya sholat, ya puasa, ya zakat biasa saja, jadi nggak ada yang berlebihan gitu, mungkin nggak pernah haji, nggak pernah umroh, nggak biasa-biasa saja. Tapi ternyata kata beliau rahimahullah ta'ala itu dia kok dimasukin ke surga. Ternyata ada amalan yang khusus dari dia. Apa amalan ternyata? Dia tidak memiliki sifat iri. Siap ibu? Wah perjuangan. Ya, ibu keluar rumah, dari dalam rumah bunyi duguk mobil. Lalamove sebelah. Ya, rumah sebelah. Tuh, apa itu? Beli apa itu? Aduh, gede banget. Diangkat sampai 3 orang. Wih, beli motor baru. Wan. Terus besoknya lagi paket. Kok paket mulu sebelah ya? Kita jarang ke saya. Dilihat dari CCTV. Ih, kok gede banget ya? Kok kayaknya ya Rahman. Sampai jam habis isya paket. Lihat lagi. Aduh, ini kata beliau rahimahullah ta'ala dalam hadis ini Imam Muhammad, orang dimasukkan surga walaupun dia ibadahnya biasa-biasa saja. Ternyata ada punya sifat yang khusus bagi diri dia. Apa katanya beliau? Tidak memiliki sifat iri. Ada teman-temannya memiliki harta banyak. Kata beliau, doakan barakallahu fiik, Allah berikan engkau banyak harta. Kemudian ada teman-temannya, saudara-saudaranya diberikan momongan banyak.
Kemarin, belum lama ini, beliau untuk teman-teman mohon doanya untuk kelahiran anak saya ke-23. Bener, serius. Iya, nggak percaya, saya juga nggak percaya awalnya, tapi emang benar. Ya, kemudian ada teman yang memiliki ini, doakan kata beliau rahmatullah, doakan barakallahu fiik, ya Allah, engkau diberikan apa? Allah berikan engkau kemudahan, bisa punya anak banyak, masya Allah, barakallahu fiik. Allah berikan tetangga kita orang ini punya bonus akhir tahun. Nah, kembali lagi bonus akhir tahun, Bu ya. Ini Ustaz lagi iri kalinya, enggak. Gitu. Saya juga pernah begitu, Bu, dapat bonus akhir tahun dulu, tapi sekarang enggak. Saya juga sering bilang begitu, teman-teman yang dapat bonus akhir tahun, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kata orang gini, kata teman-teman, Ustaz sekarang bukan terima, tapi ngasih. Masya Allah, alhamdulillah diberikan, didoakan seperti itu. Udah nikmatin aja apa yang sudah ada, ibu-ibu rahmatullah. Kata beliau begitu. Jadi jangan ada sifat iri. Ya. Baik, kekhawatiran terhadap masa depan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis ini saya singkat, kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu. Terkadang ibu-ibu rahmatullah, kita sedih memikirkan dosa-dosa masa lalu. Kalau kita sudah hijrah, sudah kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa masa lalu, kadangkala kita itu bersedih, ya, bersedih mengingat musibah-musibah yang menimpanya di masa lalu, atau segala hal yang membuat kita sedih karena mengingat masa lalu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dulu kita begini, dulu begini. Saya sering mendapatkan itu, Ibu. Ada bertemu dengan teman, kemudian dia bercerita, ya Allah Ustaz, kalau dulu saya begini-begini, sampai dia menangis. Gitu, kenapa kok hidayah sunnah itu tidak sekarang-sekarang ini? Dulu saya pada maksiat. Lah, itulah skenario Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Ada orang-orang yang awalnya diberikan apa? Diberikan keburukan, falidzubillah. Namun Allah berikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Dia sedih dengan apa yang sudah diberikan, ini dia lakukan selama ini. Maka dia bersedih. Kesedihannya itu merupakan bagian dari cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Kemudian juga yang kelima, gangguan orang lain. Tidak jarang ibu-ibu rahmatullah di antara kita mendapatkan gangguan orang lain. Ya, kadangkala kita dihina, kadangkala kita direndahkan, kadangkala kita ditipu, bahkan kita disakiti oleh orang lain. Ya, kita hidupnya mungkin tidak seperti orang-orang, kita tidak dianggap teman karena kita itu miskin, karena kita itu memiliki kekurangan, karena kita itu begini begitu. Kita diceritakan oleh orang lain keburukan-keburukan kita, tidak dijadikan teman oleh orang lain. Semua itu ibu-ibu rahmatullah, yakinlah itu bagian dari cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita pula. Maka jangan jadikan kesedihan. Barangkali justru kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan mereka, kalau kita tidak dihina mereka, kita akan seperti mereka. Falidzubillah. Sikap kita, sifat kita sombong seperti mereka. Jumawah. Tahu jumawah, Ibu? Iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa? Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah kalian memalingkan muka kalian dari manusia karena sombong. Gara-gara bukan teman kita enggak mau nengok. Enggak boleh. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini karena angkuh dan sombong. Karena kita punya jabatan, karena kita punya kelebihan kecantikan, karena kita mempunyai kekayaan, karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan lain, ilmu, ya, titel belakang, C, S, M, D gitu kan. Enggak sekolah ya.
SD ya, sombong. Bisa. Orang yang gara-gara pendidikan sombong, gara-gara harta sombong, gara-gara kecantikan sombong, gara-gara dia memiliki jabatan sombong, banyak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yuhibbul mustakbirin." Innahu la yuhibbul mustakbir. Sekali-kali Allah tidak mencintai, tidak menyukai alias membenci orang-orang yang sombong. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim kalau tidak salah, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar aw fi ma ma'na?" Kalian mau tahu enggak? Saya kabarkan enggak? Saya mau kabarkan enggak? Orang-orang yang ahli neraka punya ciri-ciri seperti ini loh. Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Apa? Tentu apa? Kullu utul jawad mustakbir. Orang yang akan menjadi penghuni api neraka itu memiliki ciri-ciri. Kata Nabi, 1, utullin. Orang yang berperangai keras. Enggak punya sifat lembut. Kalau ngomong itu pengennya bentak mulu. Ya, kasar sama orang-orang yang ini. Apa sih kamu? Kalau orang-orang yang di bawahnya kasar. Sama anak istri kasar. Sama suami kasar. Kullu utul kata Nabi. Setiap orang yang memperangai keras itu di antara sifat ahli neraka fal'idzubillah. Jawad, orang yang rakus. Kalau pengen dapatnya banyak. Mengambil hak orang lain tanpa yang hak. Mustakbirin. Yang ketiga, penghuni api neraka memiliki sifat orang yang sombong. Hati-hati ibu rahmatullah, hati-hati. Ya. Jadi gangguan orang lain, cela, dihina, itu bisa menghapuskan. Kemudian yang keenam, kegelisahan. Terkadang seseorang merasakan kegelisahan tanpa sebab. Pernah nggak ibu? Tahu-tahu hati itu gundah gulana. Ya Allah, ada apa? Kan begitu ya? Pernah gitu nggak? Apa ya Allah? Apa sebabnya nih ya Allah? Saya nggak enak badan, nggak enak hati, pikiran jadi nggak enak. Hatinya tidak tenang tanpa sebab. Akan tetapi ternyata dengan kegelisahan dan ketidaktenangan itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosanya. Jadi kalau lagi ibu ya, lagi tahu-tahu nggak tenang, yang dilakukan yang pertama banyak istighfar ibu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dilawan. Jangan sekali-kali mengikuti terjemahan pikiran. Akan terjadi ini apa ya? Akan terjadi ini apa ya? Kan begitu ya sering ibu ya. Ibu kadang apalagi cerita sama orang maaf yang jahil terhadap agama. Dulu pernah kalau gitu tuh akan begini. Tambah ibu akan pusing. Salah justru. Banyak beristighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Banyak doa. Kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubli wal bukhli wa a'udzubika min adzabil dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dari stres. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pikiran, makanya jadi akan terjadi ini. Innallaha inda abdi idza dzanni abdi bi au kama qala Allah. Aku kata Allah itu sebagaimana prasangka hambaku kepada aku. Gini, kalau kita nggak pengen sesuatu yang jelek, jangan dipikirin. Kita nggak pengen terjadi sesuatu, tapi ibu mikirin, jangan-jangan kayak gini. Ya udah, jangan-jangan nanti beneran juga. Makanya ada satu di antara petunjuk Nabi ketika kita bermimpi buruk, diceritain apa jangan? Jangan diceritain. Kalau ibu mimpi buruk digigit semut, semut mah nggak apa-apa Ustaz, digigit ular lah gitu ya. Cerita sama orang menerjemahkan, kayaknya akan terjadi sesuatu di sama kamu. Ibu nggak bisa lelap tidur. Kata para ulama, jangan diceritain. Itu akan hilang dengan sendirinya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegelisahan yang ada pada diri seseorang itu biasanya Allah datangkan tujuannya untuk menghapuskan dosa. Tapi tetap kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari hadis yang mula tadi, ketujuh adalah
duri yang mengenai. Duri ibu, baik di tangan, di kaki, ya. Ini menunjukkan bahwa musibah sekecil duri, durinya kecil tapi rasanya semuanya kena, ya. Jadi pusing. Mata, dua air mata. Terus bibir merengek. Tangan bergetar. Kaki jinjit. Gimana? Gara-gara berapa mili? 2-3 mili. Dikeluarin susah gitu ya. Sekecil itu bisa menghapuskan dosa-dosa, apalagi yang lebih besar dari itu, ibu rahimakumullah. Inilah di antara bentuk-bentuk musibah yang tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa. Baik ya. Jadi ini baru sampai sebab dari yang didatangkan oleh Allah, sebab yang didatangkan dari Allah. Yang pertama baru selama di dunia, yaitu musibah. Dan selanjutnya sebab dari Allah pula, tapi bukan di dunia, di alam barzah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua, bisa berjumpa kembali di tahun akan datang dengan keadaan yang lebih baik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan penjagaan kita dari segala mara bahaya, dari segala keburukan dimanapun dan di kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibu ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu introspeksi Ibu rahimakumullah. Sekali lagi di akhir tahun ini, tahun Masehi ya, bukan berarti kita banyak justru harus banyak muhasabah. Allah berikan kesempatan ini bukan berarti kemudian kita diberikan oleh Allah untuk bermaksiat, falizubillah. Justru semakin hari kita mendekati kematian kita, kapanpun dan dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wafat kita nanti menjadi wafat yang husnul khotimah dan yang kelak akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita akan tutup kajian ini. Gak ada ibu ya. Baik, kalau tidak ada pengajian ini mudah-mudahan diberkahi ibu ya. Kita ketemu lagi di pekan atau di tahun akan datang. Mudah-mudahan diperjumpakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.